Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 135. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. 5 tahun kemudian, kecepatan kultivasi Dao Comparison Sword bisa dibilang cukup cepat. Bahkan sebentar lagi dia akan mencapai ranah Next Gen Soul. Di sisi lain, Yan Tiandong juga telah melanjutkan kultivasinya dan diketahui akan segera menerobos ke ranah Soul Formation. Sedangkan Black Hell Chicken saat itu masih berjuang di ranah Void Amalgamation. Dengan kecepatan kultivasinya yang sangat teramat lambat, dia benar-benar merasa sangat gelisah. Dan saat itu, Chicken pun berkata di dalam hatinya, "Kenapa aku tidak bisa seperti Master?" Ini membuat Chicken pun benar-benar cemas karena takut yang lain telah menyusul perkembangannya. Di sisi lain, Hanju yang berada di dalam guanya itu pun merasa senang dan berkata di dalam hatinya, "Akhirnya aku berhasil menstabilkan fondasiku. Dibandingkan dengan teman-teman dan musuhku yang lain, ku rasa kecepatan kultivasiku ini adalah yang tercepat." Diketahui, Hanju saat ini berada di ranah Tribulation Transcendence di tahap ke-7. Hanju yang sedang dalam kondisi hati yang baik pun langsung mengambil buku santetnya dan berkata, "Jinaihe, oh Jinaihe, aku harap aku akan punya kesempatan untuk membunuhmu. Jadi jangan mati sebelum kita bertemu ya," ucap Hanju dengan wajah gilanya. Nggak lama setelah itu, seorang tetua pun mengetuk gua Hanju dan berkata, Tetuahan, apakah kau ada di sana? Bisakah kau segera pergi ke aula rahasia bersama denganku? Mozu sepertinya sangat ingin bertemu denganmu," ucap tetua itu dengan sangat panik. Di sisi lain, Hanju yang mendengar ucapan dari tetua itu pun benar-benar terkejut dan bertanya kepadanya, "Aura rahasia, apakah sesuatu telah terjadi kepada Mozu?" ucap Hanju dengan wajah yang sangat panik. Dan sepertinya Hanju saat itu nggak jadi menyantet Jinaihe. Diketahui bahkan sejak peristiwa mengenai kekuatan iblis dari klan Mo sebelumnya, Mozu telah dikurung di aula rahasia di mana dia berkultivasi dengan sangat tenang. Tin pun kemudian berpindah ke aula rahasia. Di dalam sebuah ruangan, Hanju pun saat itu berhasil bertemu dengan Mozu. Mozu pun saat itu terlihat sangat gelisah dan berkata sambil memohon kepada Hanju, "Hanju, aku ingin pergi keluar. Kumohon biarkan aku pergi keluar. Anggota klanku saat ini sedang menungguku untuk menyelamatkan mereka." Mendengar permohonan dari Mozu saat itu, Hanju pun kembali bertanya kepada Mozu, "Anggota klan, apakah itu maksudmu Mofucho atau leluhurmu?" Mozu yang mendengar itu pun langsung menjawab kedua-duanya. Dia ingin menyelamatkan keduanya. Mendengar jawaban seperti itu, Hanju pun langsung berkata kepada Mozu, "Apakah mereka telah meminta pertolongan darimu? Dan karena itu, kau ingin menolong mereka?" Tetapi Mozu saat itu tidak menjawab apapun. Karena itu, Hanju pun kemudian bertanya kepada tetua yang ada di sampingnya itu, bagaimana dia bisa menerima panggilan dari mereka? Apakah seseorang telah datang kemari? Ucap Hanju dengan wajah yang sangat penasaran. Tetua itu pun kemudian menjawabnya, "Tidak ada yang datang kemari. Penghalang di sini bahkan harusnya bisa menghalangi penglihatan jarak jauh. Apalagi hanya sebatas surat. Gak mungkin surat bisa sampai ke tempat ini." Hanju yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya dengan ekspresi yang sangat kesal, "Sial, apakah klanmu telah membuat sebuah grup chat kultivasi khusus untuk keturunan mereka sendiri? Bagaimana mungkin mereka bisa saling berkomunikasi seperti ini?" Hanju pun saat itu benar-benar mulai penasaran bagaimana klanmu bisa saling berkomunikasi seperti ini. Dan setelah itu, Hanju pun mengelahkan nafasnya dan berkata kepada Mozu, "Maafkan aku Mozu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku telah berjanji kepada Mofucho bahwa aku akan melindungi dirimu. Saat ini, kultivator iblis sedang merajalela di luar sana. Kau bahkan belum mencapai ranah Soul Formation. Kau hanya akan mati jika kau pergi keluar.
Terlebih lagi, leluhur klanmu itu akan sangat berbahaya bagi dirimu. Tapi ketika Hanju ingin melanjutkan perkataannya itu, Mozu pun langsung menggenggam lengan Hanju sambil berkata, "Hanju, aku tahu apa yang sedang kau khawatirkan. Kau pasti sangat khawatir bahwa leluhur klanmu akan menipuku kan? Tapi Hanju, ada satu hal yang harus kau ketahui. Walaupun klanmu punya garis keturunan iblis, bukan berarti mereka tidak memiliki hati. Sekarang, seluruh klanmu telah disegel dan hanya aku yang memiliki kebebasan. Jika aku tidak menyelamatkan mereka, maka klanmu pasti akan musnah dari muka bumi ini," ucap Mozu sambil memohon kepada Hanju. Hanju yang mendengar permohonan dari Mozu itu pun hanya terdiam. Dan Mozu pun saat itu melanjutkan perkataannya kepada Hanju sambil menangis. "Aku akhirnya bisa menemukan anggota klanmu yang masih hidup selain saudaraku. Aku tidak ingin mereka menderita terus seperti ini, Hanju. Jadi tolong biarkan aku." Hanju yang melihat tekad dari Mozu itu pun kemudian bertanya kepada Mozu, "Tapi Mozu, kau mungkin akan mati jika kau pergi keluar. Apakah kau tetap ingin pergi?" Mozu yang mendengar itu pun berkata kepada Hanju, "Aku tidak takut dengan kematian Hanju." Dan karena itu, Hanju pun pada akhirnya membolehkannya. Dengan syarat, Mozu harus membawa boneka Hanju bersama dengannya. Dan ada cincin penyimpanan di dalam boneka itu yang bisa menyelamatkan hidup Mozu ketika dia berada di dalam bahaya. Dan setelah itu, Hanju pun berbalik ke arah sambil keluar dari tempat itu dan berkata kepada Mozu, "Setelah kau pergi dari tempat ini, jangan pikir aku akan datang untuk menyelamatkanmu jika situasi di luar dugaanmu terjadi. Dan kaulah yang telah memilih hidupmu sendiri. Jika kau mati di luar, kita tidak punya pilihan lain selain melanjutkan takdir dan menuju ke kehidupan selanjutnya. Apakah kau mengerti, Mozu?" Mozu yang mendengar ucapan dingin dari Hanju pun saat itu hanya terdiam di tempat itu. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, Aku mengerti, Hanju." Setelah kejadian itu, Hanju pun langsung melepaskan segel yang ada di aula rahasia itu agar Mozu bisa keluar dari ruangan itu. Dan dia juga mengatakan kepada Mozu bahwa Mozu bisa keluar kapanpun dia mau. Beberapa saat kemudian, terlihatlah Hanju dan Mozu yang saat itu sudah berada di depan gerbang. Hanju pun menyampaikan pesan terakhir kepada Mozu, "Setelah kau pergi keluar, jangan pernah memalukan nama sekte kita seperti Mo Fucho dan Zopan." Mendengar itu, Mozu pun menjawabnya, "Baiklah Hanju, aku akan mematuhinya. Oh iya, Tetua Jingsu, aku juga berterima kasih atas perhatianmu selama ini." Saat itu, Tetua Jingsu pun juga sempat menghentikan pergerakan Mozu sebentar. Mozu yang sedang dihentikan itu pun bertanya, apakah ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Tetua Jingsu pun berkata, "Mozu, perkembanganmu itu sangat cepat. Kenapa kau tidak menunggu sampai kau mencapai Rana Soul Formation sebelum keluar dari tempat ini?" Mozu pun saat itu menjawabnya, "Maafkan aku, klanku saat ini sedang menderita. Jika aku terus berada di sini, obsesiku ini pasti akan menjadi iblis batinku." Mendengar ucapan dari Mozu, Tetua Jingsu pun kembali berkata, "Kurasa kau benar. Kalau begitu, tolong berhati-hatilah dalam perjalananmu." Mozu pun kemudian berkata kepada Tetua Jingsu, "Jika aku berhasil kembali dengan selamat, aku akan terus berada di sampingmu dan berbakti kepadamu, Tetua. Jadi sampai jumpa." Setelah itu, Mozu pun langsung turun dari gunung itu dan meninggalkan sekte. Sebelum itu, Mozu sempat menoleh ke belakang dan berkata di dalam hatinya, "Aku merasakan adanya aura seseorang di tempat ini. Apakah ada yang sedang memantauku? Dasar penipu, aku tahu bahwa itu adalah dirimu, Hanju. Aku tahu kau selalu peduli kepadaku. Tapi ada orang yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam hidupku, selain aku dan kamu, aku juga masih memiliki saudara dan anggota klanku. Jadi aku harus meninggalkan tempat ini sebentar." Sedangkan Hanju yang berada sangat jauh dari Mozu pun juga terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apakah dia menyadariku bahkan setelah aku bersembunyi dengan cukup baik? Di luar itu sangat berbahaya. Aku bisa tenang sekarang karena kau bisa menyadari dan menghindari ancaman yang sangat baik. Jadi pergilah dan berhati-hatilah, Mozu. Aku sudah memberikan sifat insight kepadamu. Bahkan jika kau mati, aku juga bisa menemukan dirimu."
Kuharap situasi yang baik selalu kau alami dalam hidupmu ini. Mozo pun kemudian pergi meninggalkan sekte dengan perasaan yang sangat senang karena dirinya mengetahui di balik sikap dingin Hanju yang begitu kejam kepadanya, Hanju memiliki hati yang baik kepada dirinya itu. Hanju yang masih khawatir sama keadaan Mozo pun kemudian mengeluarkan buku santetnya dan berkata di dalam hatinya, jika seseorang berani melakukan sesuatu kepada dirimu Mozo, buku santet ini akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka ada di ranah Tribulation Transcendence tahap kelima sekalipun, maka semuanya tidak akan berguna. Dan untukmu Moyoling, sepertinya aku tidak akan mengutukmu lagi. Kuharap kau bisa merawat dirimu sendiri mulai sekarang. Setelah itu, Hanju pun menutup buku santetnya itu. Setelah itu, Hanju pun kemudian bergumam dan berkata, kurasa aku harus berterima kasih kepada kedua orang tuaku di kehidupan ini karena mereka telah menelantarkan diriku sendirian. Hal itulah yang telah menyelamatkanku dari banyak masalah karena aku tidak perlu tahu tentang identitas mereka. Tiba-tiba, tepat di belakang Hanju, terlihatlah Dao Comparison Sword yang berada di sana. Dia pun terkejut mendengar gumaman dari Hanju. Orang tua, Master, aku jadi penasaran. Seperti apa orang tua darimu? Ucap Dao Comparison Sword dengan wajah yang sangat penasaran. Hanju yang mendengar itu pun kemudian menjawab ucapan dari Dao Comparison Sword. Bertahun-tahun sudah berlalu sebenarnya. Kemungkinan besar mereka juga telah menjadi tulang berulang. Tapi mereka juga ada kemungkinan masih hidup. Mendengar itu, Dao Comparison Sword pun kembali bertanya kepada Hanju, kalau begitu, kenapa Master tidak pergi dan menemui mereka terlebih dahulu? Hanju yang mendengar pertanyaan itu pun kemudian terdiam. Dan setelah itu Hanju mengingat flashback tentang masa kecilnya, di mana saat itu ketika Hanju masih kecil dan tidak terlalu memahami bahasa yang ada di dunia ini, Hanju sebenarnya tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dia hanya mengingat ayahnya berbicara tentang sebuah negara dan membawa anak mereka akan sangat merekotkan. Ada banyak kejadian detail yang sudah dia lupakan karena mereka berbicara tentang rencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Sampai pada akhirnya mereka pun berkata kepada Hanju ketika Hanju masih kecil bahwa mereka akan kembali untuk menjemput Hanju. Hanju masih mengingat perkataan itu. Tetapi beberapa hari telah terlewati, tidak ada yang pernah kembali. Bahkan Iron Tua pernah melakukan sebuah pencarian, tapi tim kembali dan tidak bisa menemukan apapun. Karena muka dari Iron Tua saat itu terlihat tidak bagus, kemungkinan besar mereka tidak bisa ditemukan. Saat itu, Iron Tua pun juga sempat bertanya kepada rekan-rekannya itu, apakah kau benar mereka pergi ke tempat itu? Itu tidak mungkin. Dan karena itu, tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan Iron Tua juga telah meninggal sebelum dia menjelaskan itu kepada Hanju. Dan Hanju pun dirawat di tempat itu. Tapi Hanju mengetahui bahwa mereka sepertinya benar-benar tidak mempedulikan Hanju. Jika seandainya mereka peduli dan merindukan Hanju, sistem pasti akan menampilkan sebagai rasa suka kepada Hanju. Hanju pernah membayangkan nama kedua orang tuanya supaya muncul di daftar tab komunitas, tapi itu tetap tidak berhasil. Dan saat itu, Hanju pun berkata kepada Dao Comparison Sword, semua itu hanyalah masa laluku. Kenapa juga aku harus menyia-nyiakan waktuku untuk mencari mereka? Setiap orang punya keinginan mereka masing-masing. Aku tidak bisa memaksa keinginanku sendiri pada orang lain. Aku akan menolong mereka yang ada di sekitarku sebanyak yang aku bisa. Tapi aku tidak akan memberikan segalanya untuk mereka. Apakah kau mengerti ucapanku Dao Comparison Sword? Dan satu hal lagi yang harus kau tahu, jalan kultivasi itu sangat sepi. Pada akhirnya, satu-satu orang yang bisa kau minta pertanggungjawaban adalah dirimu sendiri. Dan aku hanya punya satu tujuan, yaitu keabadian. Mendengar ucapan dari Hanju, Dao Comparison Sword pun langsung berkata kepada Hanju, aku tahu hal seperti itu memang benar Master. Tapi yakinlah, aku akan selalu berada di sampingmu sampai akhir hayatku. Tapi Hanju yang sudah bosan mendengar semua cerita itu pun berkata kepada Dao Comparison Sword, sulit untuk dikatakan, aku tidak bisa memutuskan apapun di luar dugaanku.
Jika suatu hari kau juga ingin pergi karena kau harus melakukan hal yang ingin kau lakukan, aku tidak akan memaksa kau dan yang lain untuk tetap di sini. Dan setelah itu, The Comparison Sword pun juga mengajak Hanju untuk memancing, dan mereka pun kemudian memancing di tempat itu. Diketahui, sejak Feng Liang tidak berada di tempat itu, hasil pancingan mereka selalu mendapat hasil yang apes. Dengan kata lain, mereka nggak pernah mendapatkan ikan apapun. Dan karena itu, Chicken pun bertanya kepada Hanju, "Master, kenapa kau memerintahkan Feng Liang untuk pergi juga? Kita jadi tidak bisa mendapat hasil apapun." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!